Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Oh, terima kasih, Kau Allahku yang besar, Kau Allahku yang ajaib. Sungguh kami terkagum, sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya, hikmat-Mu tiada terselami, jalan-Mu di atas jalan kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, ya Rama Shikaraba ya Rama ya Rama ya Rama, Shikaraba ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama, Shikaraba ya Rama. Kami bawa persembahan kami, terimalah pujian penyembahan kami. Oh Yesus Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai fulfilling divine destiny. Untuk itu mari kita akan lihat saat ini di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, kali ini kita melihat suatu perjalanan hidup yang tidak berada di jalur divine destiny, yaitu orang Israel. Dikatakan tadi bagaimana orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jahat di mata Tuhan itu berarti keluar dari jalur divine destiny ini. Di luar rancangan Allah, destiny Allah. Ya jelas saja kesulitan yang terjadi. Bukan Tuhan yang mempersulit mereka. Tuhan sudah mengatakan kok di jalur ini, di koridor ini, yaitu divine destiny atau rancangan Allah,
itu pasti ada hari depan yang penuh harapan. Tidak ada malapetaka di sana. Yang ada adalah damai sejahtera, shalom. Itu seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Namun, manusia-manusia ini tidak mau berjalan di dalam jalur itu. Mereka berjalan di luarnya. Ya jelas, Tuhan tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Kesulitan demi kesulitan, malapetaka dan sebagainya terjadi, itu akibat ulah mereka sendiri. Bukan karena Allah yang membuat. Jadi kalau ada yang mengatakan itu memang sudah rencana Allah atau takdir, sama sekali bukan. Takdir Allah, ya kita tidak pakai istilah takdir lah ya, destiny Allah, divine destiny, itu hari depan yang penuh harapan kok. Itu sudah jelas. Ketika tidak mau berada di situ, ya konsekuensinya tanggung sendiri. Begitu juga yang dialami oleh orang Israel ini. Ya, mereka memang tidak dijajah secara politis seperti itu, tapi mereka ini dirampok secara berkala dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bangsa Midian itu datang menyerbu, dikatakan begitu banyaknya, menjarah, merampok, sehingga orang Israel susah dalam hal ini. Nah, ini akibat dari mereka hidup yang tidak di jalur divine destiny. Hidup pakai maunya sendiri. Oleh karena itu mari kita selalu minta dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita selalu menikmati damai shalom dari Tuhan ini. Bahkan hari depan yang penuh harapan. Bukan pakai mau kita sendiri. Nah, selanjutnya, ayo kita baca ayat berikutnya ya. Pasal 6, Hakim-Hakim ini kita baca ayat berikutnya. Di dalam ayat 7 dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami itu, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah,
kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Nah, sampai di sini pembacaan kita, saudara sekalian. Mulai ayat yang ke-11 tadi, kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan suatu divine destiny, menyatakan suatu destiny pada seorang yang bernama Gideon. Sebetulnya, semua orang itu mempunyai destiny-nya. Tuhan sudah memberikan divine destiny. Hanya saja yang diekspos atau dicatat di sini adalah Gideon, orang Israel. Tapi sebetulnya semua, hanya saja tidak ditampilkan. Tapi bukan masalah. Itu yang ditampilkan, dicatat, diekspos ini adalah untuk pelajaran bagi kita. Bahwa divine destiny itu ada. Dan kita harus selalu mau taat dan setia kepada dia. Itu yang penting. Bukan masalah dieksposnya atau ditampilkan atau tidak. Tidak ada masalah. Karena semua masing-masing punya divine destiny. Tadi kita lihat orang Israel. Kenyataannya adalah mereka berjalan di luar divine destiny, di luar destiny mereka. Dan ini sempat dipertanyakan oleh Gideon dalam ayat 13 tadi. Ya. Coba kita baca lagi ayat yang ke-13 ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, ini pertanyaan dari Gideon yang sudah diberikan jawabannya oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-10. Bahkan sebelumnya, yaitu mulai ayat yang ke-8, 9, 10 tadi yang sudah kita baca. Coba kita lihat lagi, ya, supaya ini betul-betul jadi jelas ya. Ayat yang ke-10 dulu. Atau langsung saja kita baca ayat yang ke-8 mulai. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, jadi apa yang ada di benak Gideon itu sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada nabinya. Bahwa Tuhan itu sudah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka, supaya mereka itu berada di jalur destiny yang Allah berikan, divine destiny itu. Karena Allah sudah merencanakan semuanya baik. Tapi kenyataannya mereka keluar dari divine destiny itu. Mereka berada di luar rancangan Allah itu. Ya susah yang mereka alami.
Gideon belum mengerti. Dia cuma lihat saja, kok susah ya, katanya Allah ini begini. Menuntun keluar dari Mesir, kok begini. Tapi justru dalam ayat 10 itu dinyatakan, semua itu adalah akibat dari mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, saat ini Tuhan mau supaya kita itu hidup setia dan taat kepada Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain kecuali taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak usah dipengaruhi oleh kanan kiri. Ya taat kalau duit masuk terus. Nah, setia kalau berkat mengalir terus. Tidak ada hubungannya semuanya. Tuhan cuma mau taat dan setia. Tetap berjalan di jalur koridor Allah. Ya kalau semuanya berjalan lancar, kalau semuanya baik, saya pasti taat dan setia. Taat dan setia itu tidak pandang kondisi, situasi, keadaan. Apapun juga tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus. Tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pakai maunya sendiri. Itulah kehidupan orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan inilah yang disebut berjalan menurut divine destiny. Dan akhirnya kita bisa fulfilling divine destiny. Nah, kembali kepada orang Israel ini. Dan juga termasuk Gideon. Orang Israel susah menderita. Nah, Tuhan mempunyai rancangan terhadap seorang yang bernama Gideon. Jadi Gideon ini bukan kebetulan, tetapi itu selaras dengan divine destiny. Beberapa kali Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau, aku memilih engkau, aku menetapkan, dan seterusnya. Inilah yang disebut divine destiny. Gideon apakah bisa menolak? Tentu bisa. Kalau dia menolak, ya berarti dia berada di luar divine destiny. Dan kalau dia menolak itu, berarti dia akan mengacaukan semua rencana Allah. Sementara orang Israel tetap susah, menderita, dan Gideon tidak fulfilling divine destiny. Andai kata dia menolaknya. Tapi bukankah Tuhan bisa memilih yang lain? Ya, Tuhan tidak kehabisan cara. Dia punya rancangan-rancangan, ya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu karena kita tidak maha tahu. Yang kita tahu adalah Gideon mau dipakai oleh Tuhan. Gideon mau taat, Gideon mau setia. Nah, selanjutnya kisahnya mungkin kita tidak bisa bicarakan di sini karena waktunya tidak banyak, ya. Tetapi hasil dari Gideon yang mau taat akhirnya menurut kepada Tuhan, coba kita lihat di dalam pasal yang ke-8 sekarang, ayat yang ke-28. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, ini yang bisa kita lihat sekarang, ya, bagaimana Gideon termasuk orang yang bisa fulfilling divine destiny. Jadi sekali lagi, masing-masing itu punya destiny. Tuhan punya rencana pada masing-masing kita ini semua, satu persatu bahkan. Yang penting adalah kita harus mau taat dan setia, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pakai maunya sendiri. Berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tetap percaya Yesus, maka ada hari depan yang penuh harapan.
Ketika orang Israel di bawah kepemimpinan Gideon, mereka diarahkan balik ke jalur destininya. Dan dikatakan 40 tahun lamanya aman negeri itu. Yang tadinya diacak-acak, dimusnahkan, dijarah, dirampok oleh orang-orang Midian. Sekarang mereka bisa bercocok tanam, menikmati hasilnya, dan sebagainya. Mereka bisa hidup tenang, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari minta pimpinan Roh Kudus dan katakan, Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber berkat-Ku. Engkaulah satu-satunya penolong-Ku Tuhan, juru selamat dalam hidup-Ku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Biarlah kami selalu berjalan di dalam divine destiny. Untuk fulfilling divine destiny ini. Terima kasih Yesus, sepanjang hari ini Tuhan, kami semua diberkati berkelimpahan, kami sehat, dan kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.